Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman semua, welcome back to Bang Chan channel. Oke teman-teman semua, pada video kali ini Bang Chan akan memberikan informasi nih kepada kalian bagaimana cara membuat thumbnail YouTube yang baik. Nah ini pasti berguna banget nih bagi teman-teman, apalagi kita sama YouTuber pemula. Jadi sebelum kita simak ke video bagaimana tutorialnya, jangan lupa ya kalian like dan berikan komentar kalian untuk video ini, dan yang pasti jangan lupa kalian subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, agar perkembangan yang depan lebih bagus dan Bang Chan lebih semangat lagi nih bikin video untuk kalian semua. Oke, jangan lupa subscribe ya. Cikidot. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini Bang Chan akan memberikan nih tutorial bagaimana cara membuat thumbnail yang baik dan yang menarik nih bagi video YouTube kita. Tapi sebelum itu Bang Chan juga sempat sempat ngeliat nih kepada teman-teman YouTuber pemula. Kebanyakan mereka itu tidak tahu tentang apa itu thumbnail. Karena apa? Karena kalau kita lihat video mereka ataupun kita lihat video yang mereka upload itu kayak nggak ada menariknya gitu. Jadi mereka udah langsung upload video tapi nggak memperhatikan thumbnailnya, karena mungkin kalau seandainya kita mau upload video ke YouTube, nah mungkin yang akan muncul itu hanya ke thumbnail otomatis ya, yang udah dipilih 3 pilihan itu, mungkin seperti gambar ini ya. Nah itu akan ada tampilan pilihan dari YouTube, itu kita jadi secara otomatis ya, jadi tanpa kita buat otomatis, dan itu akan ditampilkan untuk covernya. Nah mungkin di antara teman-teman semua juga nggak ada yang paham ya, mungkin ada juga yang belum paham apa sih thumbnail itu. Nah pada kesempatan kali ini Bang Chan akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu thumbnail. Nah jadi thumbnail itu, jadi tulisannya adalah THUMBNAIL. Nah itu thumbnail ya dibacanya, itu merupakan cover dari video YouTube yang kita upload teman-teman. Nah itu adalah covernya. Jadi kalau seandainya teman-teman ngeliat nih kayak video Bang Chan ada fotonya atau kayak ya intinya thumbnail itu menciri khaskan apa isi dari video kita. Nah tujuannya apa teman-teman? Nah tujuannya adalah untuk menarik penonton untuk melihat video yang kita upload ini. Karena kalau seandainya teman-teman nggak ada daya tariknya, bagaimana orang akan melihat ataupun mengklik video yang teman-teman upload itu. Jadi thumbnail ini berfungsi banget untuk menarik para viewers untuk menonton video yang kita upload di YouTube. Kebanyakan juga nih teman-teman juga nggak ada yang tahu kan bagaimana cara membuat thumbnail itu. Nah, jadi pada kesempatan Bang Chan jelasin juga Bang Chan berikan tutorialnya ya mengenai cara membuat thumbnail itu. Oke nih, bisa teman-teman lihat ya thumbnail yang udah pernah Bang Chan bikin, yang pasti untuk video YouTube yang telah Bang Chan upload sebelumnya. Seperti ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya di antara thumbnail ini. Nah, seperti inilah thumbnail teman-teman. Jadi di thumbnail kayak ini menciri khaskan bagaimana video yang akan kita upload. Di situ tertera judul, kemudian kalau seandainya kita ada hal-hal tertentu ataupun mengaitkan suatu hal atau aplikasi, dan itu ada logonya dan sebagainya. Jadi tercantum secara ringkas di thumbnail yang kita buat ini teman-teman. Nah jadi orang secara sekilas karena melihat thumbnail ini dia udah tertarik nih dengan video yang kita upload itu. Jadi tanpa membuka panjang apa sih perasaan, jadi dia udah tahu nih, oh dia mau mencari misalnya tutorial cara untuk menambahkan follower Instagram misalnya, seperti thumbnail ini ya, atau hal-hal atau judul yang lain. Jadi secara nggak langsung hanya melihat thumbnail ini dia udah tertarik, pasti akan mengklik video kalian. Nah tapi kalau seandainya kita nggak fokus teman-teman, nggak ada bikin thumbnail, terus pas upload cuma sekedar thumbnail option ataupun pilihan dari YouTube yang ada 3 ini seperti ini yang gue sebutkan tadi, ya mungkin orang nggak akan tertarik ya pastinya video kita, dan orang juga pasti ini gitu. Udah bagus pun thumbnail kalian, belum tentu orang melihat video kalian, itu ya guys bawahi. Jadi ini salah satu cara untuk menarik nih bagaimana viewers itu untuk melihat video kita. Nah teman-teman, jadi mohon disimak ya dari awal sampai akhir selesai pembuatan thumbnail ini, bagaimana cara membuatnya. Tolong teman-teman simak semua agar ya sama-sama kita belajar ya ke depannya, agar untuk YouTuber pemula seperti Bang Chan dan teman-teman semua yang YouTuber pemula bisa mengaplikasikannya pastinya, dan nanti juga bisa kita terapkan di saat kita mau upload video ke YouTube. Nah kemudian informasi juga nih bagi teman, mungkin di video sebelumnya nih di aplikasi yang kita gunakan untuk YouTuber pemula. Nah di situ ada salah satu aplikasi yang Bang Chan gunakan untuk membuat thumbnail ini teman-teman. Nah bagi Bang Chan sendiri menggunakan aplikasi Pixar ya teman-teman. Mungkin juga udah dijelaskan sebelumnya di video yang sebelum Bang Chan upload, tapi di sini Bang Chan akan menjelaskan tutorialnya menggunakan aplikasi Pixar ini.
Tapi ada lagi teman-teman aplikasi lainnya, itu ada Pinterest dan sebagainya. Tapi untuk Bang Chan sendiri lebih menggunakan Pixar. Karena apa? Karena Bang Chan lebih nyaman di Pixar ya. Dan nanti untuk tutorial bagaimana cara menggunakan Pinterest dan sebagainya akan Bang Chan jelaskan juga di video Bang Chan selanjutnya. Yang pastinya cara membuat thumbnail dengan menggunakan aplikasi Pinterest ataupun aplikasi yang lainnya. Nah, untuk video kali ini kita fokus di aplikasi Pixar dulu ya teman-teman. Biar apa? Biar kita fokus di satu aplikasi dulu, dan setidaknya teman-teman udah tahu nih bagaimana cara untuk membuat thumbnail YouTube yang menarik. Nah, teman-teman, mungkin tadi Bang Chan juga udah sempat menyinggung ya bagaimana sih atau bagaimana cara membuat thumbnail yang baik itu gimana gitu. Nah, mungkin di sini Bang Chan ulas sedikit ya sebelum kita lanjut ke tutorialnya. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat thumbnail ini ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menyesuaikan ya judul yang ada di thumbnail dengan judul yang video yang kita upload. Yang pastinya judul itu juga berhubungan dengan video ataupun ya video yang kita upload itu harus sesuai dengan judulnya gitu. Itu kita cantumkan di thumbnail kita. Itu yang pertama, harus judulnya yang jelas. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau Bang Chan prinsipnya itu adalah menampilkan atau melampirkan foto kita di thumbnail itu. Nah, kenapa teman-teman ya? Karena biar lebih meyakinkan orang, oh kalau ini adalah benar-benar video yang dibuat oleh orang yang bersangkutan ini. Biar orang tuh yakin kalau video yang kita upload itu benar-benar bukan repost atau upload ulang dari video orang lain. Jadi itu kayak pure dari usaha kita sendiri. Jadi setiap thumbnail Bang Chan itu pasti Bang Chan menyantumkan ataupun memasukkan foto Bang Chan sendiri. Yang meskipun jelek dan sebagainya itu Bang Chan juga tahu ya, itu tergantung nilainya sendiri. Yang pasti kita harus mencantumkan foto kita kalau menurut Bang Chan, karena itu secara nggak langsung akan menarik perhatian orang ya teman-teman. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan juga selain foto, yaitu adalah adanya icon-icon seperti logo. Kalau seandainya teman-teman akan review barang, ya berarti kita tampilkan barangnya. Kalau seandainya teman-teman ingin review aplikasi, ya kita tampilkan logo aplikasinya biar yang lainnya juga jadi tertarik ya, oh ternyata ini yang dijelasin gitu. Jadi itu 3 hal yang mungkin menurut Bang Chan harus ya kita masukkan ya di dalam membuat thumbnail ini. Nah, juga tips nih bagi teman-teman yang ingin membuat thumbnail, kalau seandainya tulisan, kita usahakan tulisan itu konsisten ya, konsisten seandainya thumbnail yang satu video tulisannya apa, jadi kita berkelanjutan kayak gitu biar saat orang membuka channel kita, nah jadi orang tuh melihat lebih seragam ya ternyata, jadi orang tuh berkelanjutan, jadi lebih menarik kepada orang-orang yang melihat video kita, karena oh ternyata nih selaras. Kalau Bang Chan sendiri lebih suka di warna putih atau hitam ya teman-teman, jadi warna lain juga ada tapi itu selingan aja, tapi fokusnya di warna hitam atau putih seperti itu teman-teman. Nah teman-teman semua, biar tidak kepanjangan, jangan lupa ya teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir nanti tutorialnya. Biar apa? Biar teman-teman tahu dari mana atau bagaimana cara untuk membuat thumbnail yang baik itu. Nah nanti teman-teman juga bisa mengaplikasikannya pastinya ya. Nah itu sekilas ulasan dari Bang Chan di awal. Nah nanti kita lanjut ke tutorialnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk videonya, tutorialnya bagaimana, langsung aja cekidot. Oke teman-teman semua, langkah awal yang harus kita lakukan untuk membuat thumbnail yang menarik adalah kita harus mendownload aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, pada kali ini Bang Chan akan menggunakan aplikasi Pixar ya teman-teman. Aplikasi Pixar. Jadi bagi teman-teman semua yang belum mendownload aplikasi Pixar ini, silahkan download terlebih dahulu ya. Nah, bagi teman-teman yang udah download, nah ayo kita buka nih aplikasinya. Oke teman-teman semua, nah setelah kita klik aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah ini masih loading ya teman-teman. Tapi saat masih loading ini kita juga bisa langsung mengerjakannya. Caranya gimana? Dengan cara mengklik tombol tambah yang ada di bawah ini. Nah di sini kita akan mulai mengedit foto ataupun thumbnail yang akan kita gunakan. Nah setelah itu baru kita pilih nih teman-teman, kita pilih foto yang akan kita gunakan untuk mengedit thumbnail ini. Nah, kalau Bang Chan sendiri biasanya lebih suka menggunakan foto sendiri ya di cover ataupun thumbnail. Seperti ini adalah salah satu contohnya teman. Jadi ada foto Bang Chan di depannya agar meyakinkan untuk para penonton. Nah, langsung aja kita pilih ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih ya teman-teman. Kita pilih foto mana yang akan kita gunakan untuk membuat thumbnail ini. Nah, ini ada beberapa foto dari Bang Chan. Nah, nanti Bang Chan pilih salah satu aja ya. Mungkin Bang Chan lebih tertarik ke foto yang ini. Oh, ini aja teman-teman, yang lebih simple. Kita pilih ya. Oke, teman-teman semua. Nah,
fotonya sudah kita impor ya ke aplikasi untuk selanjutnya kita edit. Nah, biasanya bagi Bang Chan, pertama yang kita lakukan adalah mengcrop bagian foto ini dulu ya. Jadi kita potong dulu dan kita fokus ke bagian orangnya saja. Kita pilih icon buang. Kemudian kita pilih orang ya, karena kita fokus di orang ya. Ada wajah, rambut, kepala, latar, jadi kita fokus di orang. Nah, tanda merah ini berarti bahwa ini udah diatur oleh aplikasi secara keseluruhan untuk mengcrop bagian yang ada di sini. Nah, jadi di sini udah ada beberapa bagian yang di-crop. Nah, jadi sekarang kita tinggal merapikan aja teman-teman. Nah, di sini ada pulihkan. Pulihkan ini adalah untuk mempertajam ya, mempertajam dari warna ini. Jadi kita tuh nanti cropnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita atur ukuran. Aku kecilin aja karena kita hanya fokus di pinggir aja teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain juga mungkin bisa menggunakan secara manual ya, menggunakan pola titik-titik nanti menghubungkan ke semua objek. Tapi kalau Bang Chan lebih suka di misalnya orang, wajah, jadi sekaligus aja teman-teman. Jadi kita tinggal merapikan aja. Nah, kemudian kalau udah ya kita perbesar dulu. Lanjut kita perjelas lagi ya, kita tambahkan lagi di sini biar lebih merata seperti ini teman-teman. Ya, Bang menggunakan touch ya, menggunakan tangan. Nah, kita rapikan biar pinggirannya maksimal. Selanjutnya kalau udah, kita klik simpan. Nah, udah di crop ya teman-teman. Lebih kurang di cropnya seperti ini, masih berbayangan ya, ada bayangan. Jadi di sini masih kita lihat ada bayangan ya, bayangan putih. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita tambahkan dengan menggunakan pinggiran teman-teman. Nah, langkahnya itu yaitu kita pilih bagian tepi ya. Kalau di aplikasi ini ada tepi, kita klik tepi ini. Nah, kemudian kita pilih warnanya teman. Nah, biasanya Bang Chan menggunakan backgroundnya itu adalah warna yang putih juga. Nah, nggak mungkin kan kita pilih background putih, jadi kita pilih warna yang lain juga. Nah, Bang Chan tuh biasanya lebih suka warna kuning. Nah, ini tergantung selera teman-teman semua ya. Selera teman-teman mau backgroundnya warna apa, terus untuk pinggirannya ini warna apa, karena ini harus sesuai dan harus ini ya, harus kontras. Jangan sampai warnanya gelap terus ini juga gelap, kan juga tidak bagus ya teman-teman. Jadi kalau di satu sisi ini juga terang ya, tapi itu menciri khaskan untuk perbedaannya. Nah, Bang Chan lebih suka yang kuning atau yang agak lembut dikit. Nah, kini kita juga bisa mengatur ketebalan dari tepi ini teman-teman. Nah, ini paling tebal. Nah, kemudian dari dikit lagi kita perkecil lagi. Oke, cukup dipahami ya teman-teman. Lanjut kita ke panah di atas ya. Lanjut kita klik checklist yang di atas. Oke. Nah, kalau udah teman-teman, langsung aja kita masuk ke untuk pengaturan backgroundnya teman-teman. Pengaturan backgroundnya kita pilih di fit ya. Jadi kita klik dulu fit. Oke, di sini backgroundnya putih, otomatis ya, bisa juga kita pilih warna yang lain. Tapi Bang Chan lebih suka atau lebih dominan menggunakan warna putih. Karena apa? Karena menurut Bang Chan lebih menarik aja. Tapi bagi teman-teman yang lain kalau pengen mencoba warna lain juga nggak apa-apa ya. Atau sekarang Bang Chan mau mengganti ini deh, jangan putih misalnya. Bang Chan pengen warna yang hitam, boleh juga. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian nanti setelah kita pilih warnanya, kita atur dulu. Oh ya, teman-teman, selain ini ada warna, kita juga bisa memilih latar. Nih, kemudian bisa pilih ini ya teman-teman. Macam contohnya dulu. Jadi nggak harus mutlak warna polos ya. Jadi ini bisa memilih ya berapapun. Kemudian ada gambar yang bisa kita jadikan backgroundnya seperti awan. Nah, tergantung teman-teman mau menggunakan gambar apa. Nah, di sini kalau di gambar kita bisa mengatur tingkat buramnya, bisa buram banget atau mungkin nggak buram, tergantung kepada teman-teman seleranya bagaimana. Tapi itu tergantung lagi ya, tergantung teman-teman. Yang penting konsisten aja. Kalau seandainya teman-teman udah milih warna ya lebih bagus warna aja di awalnya teman-teman, seperti itu. Oke, Bang Chan pilih warna ya. Bang Chan pilih warna putih aja biar sama semua putih atau hitam. Mungkin hitam aja ya teman-teman, bagus hitam kayaknya. Oke, lanjut. Setelah itu kita pilih rasio dulu ya. Rasio ini adalah untuk menentukan ukuran dari
foto yang kita thumbnail yang akan kita bikin ini. Nah, biasanya untuk YouTube itu menggunakan rasio perbandingan 16:9 ya teman-teman. Jadi kita pilih rasio 16:9 untuk menyesuaikan video yang kita upload pun juga 16:9. Oke, teman-teman semua, setelah kita mengatur layarnya ini, mengatur ukuran dari thumbnail atau ukuran foto yang akan kita buat, selanjutnya kita menyesuaikan foto yang kita bikin ini. Jadi bagusnya di mana sih gitu? Atau di sini kah? Atau mau di sini juga terserah, itu tergantung teman-teman ya, seleranya di mana dan kepantasannya bagaimana gitu. Nah, bisa aja kalau di sini lebih pantas ya nggak apa-apa kita taruh di sini juga, atau di sana lebih pantas kita taruh di sana juga, tidak apa-apa teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau menurut Bang Chan di sebelah kiri juga, di sebelah kanan juga bagus ya, karena Bang Chan menghadapnya sebelah kiri ya fotonya. Jadi lebih cocok di sebelah kanan. Kemudian setelah itu kita klik lagi OK ya teman-teman. Kita klik OK yang ada di atau checklist di kanan atas ini. Oke, udah ke-save ya, jadi nggak bisa diotak-atik lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan tulisan ataupun menambahkan judul ya. Judul ataupun ya bisa menambahkan judul ataupun keterangan mengenai video yang kita upload itu di gambar ini teman-teman. Ini seperti penjelasan yang udah Bang Chan jelasin sebelumnya. Jadi thumbnail ini berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas atau memberitahu informasi apa sih dari video ini gitu. Jadi itu salah satu kunci untuk menarik penonton menonton video kita. Nah, jadi di sini Bang Chan akan membuat judulnya ya. Judulnya sesuai dengan judul yang Bang Chan buat itu adalah cara membuat thumbnail yang menarik di aplikasi Pixar. Oke, kita ketik aja teman. Caranya bagaimana? Kita pilih teks ya. Pilih teks. Oke, kita pilih teks. Kemudian kita ketik judul yang akan kita gunakan. Cara menggunakan cara membuat thumbnail ya. Nah, selanjutnya kita klik OK dulu ya, karena ini tulisannya Bang Chan kemarin habis nulis ya. Nah, di sini kita atur dulu teman-teman. Kita atur dulu tulisannya apa, kemudian warnanya apa. Nah, kita atur di sini ya teman-teman. Nah, di sini cara membuat thumbnail. Mungkin kita kasih toretan ya. Toretan itu adalah kayak sama seperti yang kuning ini ya, tepian dari tulisannya atau outline-nya ya. Nah, kita beri warna, karena ini putih, warna putih juga gak apa-apa. Tapi di warnanya Bang Chan mau warna kuning, biar lebih kelihatan aja teman-teman. Karena di backgroundnya Bang Chan pilih yang hitam. Biasanya putih, tapi untuk video kali ini sengaja Bang Chan berbeda untuk memperjelas ya kepada teman-teman bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik itu. Kita klik kuning, kemudian toretannya tadi belum putih ya. Oke, ini juga bisa kita atur ya ketebalannya, cuma sekedar pembayang aja teman-teman. Kita Oke, cara membuat thumbnail kita taruh di sini. Boleh di sini juga apa-apa. Cara membuat thumbnail. Kemudian kita tambahkan lagi. Bisa kita atur posisi ya, tergantung kepada teman-teman mau seleranya bagaimana. Jadi ini teman-teman nggak usah ngikutin Bang Chan. Kalau ada teman-teman punya seni yang lain silahkan aplikasikan ya. Jadi tidak usah mengikuti ini, tapi ini sebagai gambaran aja teman-teman. Kemudian kita tambahkan teks lagi. Tadi sudah kita ketik cara membuat thumbnail. Nah, di sini Bang Chan mau menambahkan YouTube-nya lagi ya. Ini kita beri caps lock aja. YouTube yang menarik. Oke, itu aja ya judulnya. Oke, kita klik OK. Lanjut. Kita lakukan seperti tadi teman-teman. Kita atur dulu. Kalau tulisannya biar seragam mungkin gak apa-apa, ini aja. Kemudian untuk toretannya Bang Chan milih warna warnanya dulu ya. Bang Chan mau warna merah. Nah, kemudian untuk toretannya juga sama biar putih ya, karena backgroundnya udah hitam, jadi nggak boleh gelap juga. Nah, kita atur untuk bayangan putihnya itu sedikit aja. Oke ya, udah ya. Sampai di sini oke, udah paham ya teman-teman. Nah,
setelah kita membuat tulisannya, langkah selanjutnya kita kita klik dulu ya, oke, ataupun checklist yang ada di atas ini. Kita klik checklistnya. Oke, udah selesai ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita memasukkan logo ataupun icon yang biasa kita gunakan. Nah, kalau seandainya teman-teman biasanya menggunakan aplikasi apa, terus kayak di sini kan Bang Chan menggunakan Pixar ya, berarti Pixarnya kita tampilin biar orang tahu seandainya ngelihat video ini atau di clickbait nanti, oh ternyata ini menggunakan Pixar. Jadi mereka langsung bisa menambahkan Pixar atau bisa mengklik video kita gitu. Nah, cara bagaimana? Yaitu kita tambahkan gambar ya teman-teman. Kita geserin di bawah ini. Ya. Nah, kemudian di sini tambahkan foto. Kita klik tambahkan foto. Nah, kemudian kita pilih ya teman-teman. Nah, biasanya Bang Chan Nah, setelah itu kita pilih di ini download ya. Nah, biasanya di download udah ada beberapa logo yang udah Bang Chan download untuk membuat thumbnail di video-video yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada Pixar teman-teman. Jadi kita tinggal memilih Pixar ini. Kita pilih Pixar yang akan kita pakai. Kita tampilkan di thumbnail kita. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, di sini ada logo Pixar. Nah, kita menyesuaikan teman-teman. Terserah teman-teman mau posisinya di mana, boleh di kanan atau boleh di sini juga, tergantung teman-teman ya. Kalau Bang Chan mungkin di pojok kiri aja kali. Menyesuaikan. Nah, kemudian udah ya, udah tambahkan. Nah, kita menambahkan aja dekorasi ataupun apa yang bisa kita tambahkan teman-teman. Nah, biasanya kalau Bang Chan kan suka ngedit video juga, thumbnail juga kan. Nah, bisa juga nanti kita melampirkan thumbnail yang udah jadi kita bikin gitu, seperti yang akan kita lakukan ya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih mungkin mau nge-review produk atau mau review makanan dan sebagainya. Nah, mungkin bisa ditampilkan makanannya atau produknya gitu. Kalau seandainya teman-teman ada misalnya kayak logo kosmetik atau apa gitu, nah nanti tampilkan aja di sini. Jadi orang tuh langsung kebaca, oh jadi sini ada apa nih, yang ada videonya ada di sini loh gitu. Jadi itu tujuan thumbnailnya teman-teman. Kemudian lanjut kita tambahkan foto ya, ataupun thumbnail yang udah Bang Chan bikin sebagai gambaran hasil dari aplikasi Pixar ini. Oke, kita tambahkan. Ini adalah hasil editan dari thumbnail Bang Chan sebelumnya. Nah, ini bisa kita pakai ya buat contoh ataupun buat gambaran di depannya. Jadi nanti orangnya bisa ngeliat nih apa yang dipilih gitu. Nah, Bang Chan mengambil sampel aja beberapa yang menurut Bang Chan lumayan bagus. Nanti kita tampilkan di sana. Masih milih 4 aja ya teman-teman. 1, 2, kemudian 3, satu lagi yang apa ya? 4 ini unboxing contohnya ya. Karena di sana ada logo Shopee juga gitu. Nah, oke, kemudian kita klik tambahkan. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman, udah muncul 4 contoh thumbnail yang tadi kita bikin. Yang sebelumnya udah Bang Chan bikin. Nah, ini Bang Chan tampilkan sebagai hasil dari editan dari aplikasi Pixar ini. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Ya pertama pastinya kita mengatur bagusnya gimana gitu. Jadi ini kayak foto dalam foto nih teman-teman. Kita atur dulu ukurannya, kita perkecil. Kita perkecil aja dulu. Semuanya kita perkecil. Nah, kemudian kita atur posisinya teman-teman. Bagusnya kan di atas ini ya. Bisa seperti ini atau perkecil lagi ya. Oke. Oke, ini gambaran dari thumbnailnya teman-teman. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini salah satu contoh dari thumbnail yang Bang Chan bikin. Nah, selanjutnya kalau seandainya menurut teman-teman ada yang mau ditambahkan, mungkin tambahkan stiker yang udah download juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, nanti kita cari panah ya, panah. Oke, nah ini kayak menunjukkan oh ini loh hasilnya gitu. Nah, mungkin kita ambil yang satu aja. Oke, nah ini udah ada panah kan. Nah, kita atur aja teman-teman. Kita atur sedemikian rupanya yang menunjukkan kalau hasil dari Pixar itu ini gitu. Oke, ini kita hubungkan ke
aplikasi Pixar-nya. Nah, jadi ini sebagai penjelasannya, oh dari aplikasi Pixar ini hasilnya ini loh gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini udah ada panah. Kita atur lagi biar tidak terlalu berempetan ya. Oke. Nah, lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin ini singkatnya aja teman-teman. Mungkin lebih bagusnya sesuai dengan kreasi teman-teman semua, karena setiap orang memiliki kreasi yang berbeda-beda. Mungkin Bang Chan di sini hanya membantu kayak memfasilitasi aja teman-teman. Setelah itu langsung kita klik OK atau kita save ya teman-teman. Kita klik OK untuk kita save. Kita klik checklist dulu ya untuk menyimpan, untuk menyelesaikan kerjanya. Kemudian baru kita klik panah kanan. Kita klik panah kanan ini. Kemudian baru kita save teman-teman. Kita save di galeri kita. Oke, selanjutnya kita klik simpan ya teman-teman, biar disimpan di galeri kita. Oke, kemudian kita klik simpan foto di perangkat Anda. Oke, udah selesai teman-teman. Nah, udah disimpan di galeri, kemudian kita klik selesai. Ya teman-teman semua, terima kasih udah nonton video Bang Chan kali ini. Semoga ini menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman semua dan bisa teman-teman aplikasikan tentunya ya. Tujuan Bang Chan share info ini ya karena Bang Chan juga masih belajar, jadi kita sesama pemula untuk saling mengingatkan pastinya. Terima kasih teman-teman udah nonton video Bang Chan kali ini. Sampai ketemu lagi di video Bang Chan yang akan datang, yang pastinya juga akan memberikan informasi kepada kalian semua. See you, bye bye.